Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur. Pelajaran pertama, cara membaca Mazmur. Senin 1 Januari, temui para pemazmur. Raja Daud yang namanya muncul di judul-judul kebanyakan kitab Mazmur, aktif dalam mengatur liturgi ibadah Israel. Dia disebut pemazmur yang disenangi di Israel. Perjanjian Baru membuktikan kepenulisan Daud dari berbagai mazmur. Banyak mazmur digubah oleh pemusik bait suci yang juga orang Lewi. Misalnya, Mazmur 50 dan Mazmur 73 sampai 83 oleh Asaf. Mazmur 42, Mazmur 44 sampai 47, Mazmur 49, Mazmur 84, Mazmur 85 dan Mazmur 88 oleh Bani Korah. Mazmur 88 oleh Heman orang Ezrahi dan Mazmur 89 oleh Etan orang Ezrahi. Di luar mereka ada Salomo di dalam Mazmur 72, Mazmur 127, dan Musa di dalam Mazmur 90 yang menulis beberapa Mazmur. Bacalah Mazmur 25 ayat 1 sampai 5, Mazmur 42 ayat 1 dan 2, Mazmur 75 ayat 1 dan 2, Mazmur 77 ayat 1 dan 2, Mazmur 84 ayat 1 dan 2, Mazmur 88 ayat 1 sampai 3, dan Mazmur 89 ayat 1. Apakah yang diungkapkan Mazmur ini tentang pengalaman yang dialami penulisnya? Roh Kudus mengilhami para pemazmur dan menggunakan talenta mereka untuk melayani Tuhan dan komunitas iman mereka. Para pemazmur adalah orang-orang yang memiliki pengabdian yang tulus dan iman yang mendalam, namun rentan terhadap keputusasaan dan godaan seperti kita semua. Meskipun ditulis lama berselang, kitab Mazmur pasti mencerminkan sebagian dari apa yang kita alami sekarang. Biarlah doaku datang ke hadapanmu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku sudah kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati. Mazmur 88 ayat 3 dan 4. Ini adalah seruan jiwa abad ke-21 sama seperti seruan seseorang 3000 tahun yang lalu. Beberapa mazmur menyebutkan kesulitan, beberapa fokus pada kegembiraan. Para pemazmur berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka dan mengalami perkenanannya yang tidak selayaknya diperoleh. Mereka memuliakan Tuhan karena kesetiaan dan kasih-Nya, dan mereka mengikrarkan pengabdian mereka yang tak kenal lelah kepadanya. Dengan demikian, kitab Mazmur adalah kesaksian tentang penebusan ilahi dan tanda-tanda kasih karunia dan harapan Allah. Kitab Mazmur menyampaikan janji ilahi kepada semua orang yang merangkul dengan iman, karunia pengampunan Allah dan kehidupan baru. Namun, pada saat yang sama, mereka tidak berusaha untuk menutupi, menyembunyikan atau mengecilkan kesulitan dan penderitaan yang umum terjadi di dunia yang telah jatuh. Bagaimanakah kita dapat memperoleh harapan dan penghiburan dengan mengetahui bahwa bahkan orang yang setia, seperti para pemazmur, bergumul dengan beberapa hal yang sama seperti yang kita alami? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, para penulis kitab Mazmur seperti Daud, Asaf, Bani Korah, Heman orang Ezrahi, Etan orang Ezrahi, Salomo, dan Musa memberikan warisan yang sangat berharga bagi pembaca di segala zaman, termasuk di akhir zaman. Di zaman kita pada saat ini, kitab Mazmur adalah sebuah kumpulan puisi, doa, pujian, keluhan, dan refleksi yang mendalam tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Para penulis kitab Mazmur mengekspresikan ragam emosi manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dari sukacita hingga kesedihan yang mendalam, dari pengakuan dosa hingga pujian atas kebesaran Allah. Kitab Mazmur menjadi cerminan yang menggambarkan bahwa setiap perasaan manusia bisa diungkapkan di hadapan Sang Pencipta. Ini mengajarkan bahwa kita boleh membawa segala perasaan kita kepada Allah. Mazmur juga memperkuat iman dan harapan manusia. Ketika kita mengalami kesulitan, tantangan-tantangan di dalam kehidupan, kitab Mazmur cocok untuk melukiskan perasaan kita dan menawarkan penghiburan. Membaca dan merenungkan ayat-ayat Mazmur dapat menjadi sumber kekuatan bagi kita di saat-saat sulit, meneguhkan keyakinan bahwa Allah adalah penolong yang setia. Mazmur memberikan gambaran tentang karakter Allah yang penuh kasih, adil, kuasa, dan hadir dalam kehidupan manusia. Dalam periode akhir zaman, ketika banyak pergolakan dan ketidakpastian, pengingat akan karakter Allah yang tidak berubah bisa memberikan ketenangan dan kepastian. Dan inilah yang dituliskan oleh beberapa penulis di dalam kitab Mazmur. Mazmur adalah contoh doa dan pujian yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Membaca dan merenungkan kitab ini bisa menghidupkan kembali praktek doa dan pujian dalam kehidupan
kehidupan kerohanian kita. Mungkin saat ini kita disibukkan di dalam setiap kegiatan-kegiatan pekerjaan-pekerjaan kita sehingga kita mulai melalaikan kehidupan berdoa. Tetapi ketika kita membuka kitab Mazmur, kita dapat memperoleh pelajaran yang berharga, mengingatkan kembali kepada kita pentingnya doa, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan ini dapat membantu kita terhubung terus dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita di dunia ini. Di akhir zaman yang mungkin dipenuhi dengan godaan dan tantangan kehidupan kita, Mazmur memberikan panduan untuk memelihara kehidupan rohani yang selaras dengan kehendak Tuhan. Para penulis kitab Mazmur ini memberikan tulisan-tulisannya yang diilhamkan oleh Allah untuk dapat memberikan kekuatan kepada kita, untuk mengajarkan kita bertahan di dalam iman, untuk tidak menyerah di dalam tantangan-tantangan kehidupan, dan untuk terus setia kepada Tuhan, mencari Allah di dalam segala keadaan. Secara keseluruhan, kitab Mazmur memberikan kekayaan kerohanian yang tak ternilai bagi pembaca di segala zaman, terutama di zaman kita saat ini yang mungkin penuh dengan cobaan, tantangan, dan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan. Dengan memahami, merenungkan, dan mengambil pelajaran dari pesan-pesan di dalam kitab Mazmur dapat menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kerohanian bagi pembaca, saudara dan saya dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih karena Allah mengilhami para penulis kitab Mazmur untuk menuliskan ayat-ayat di dalam kitab ini yang dapat memberikan kepada kami motivasi, arahan-arahan untuk kami terus ada di dalam Tuhan, di dalam setiap emosi-emosi yang kami hadapi dan juga situasi-situasi kehidupan yang kami jalani. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.